Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-umrata min sya'airillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali terkait rukun-rukun umroh. Yang mana rukun ini adalah inti utama daripada umroh. Yang mana rukun-rukun ini adalah pilar utama ibadah umroh. Dan sebenarnya kita hanya mengenal ada 4 rukun. Pertama ihram, yang kedua tawaf di Ka'bah, lalu sa'i antara Safa dan Marwah, setelah itu selesai dengan tahallul. Ya, jadi ihram adalah fase di mana kita mulai disebut masuk kategori ibadah sehingga haram melakukan hal-hal di luar aturan umroh, dan diakhiri dengan tahallul yang artinya adalah bahwa kita sudah halal dan keluar dari dan selesai dari ibadah umroh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait rukun pertama yaitu ihram, ya, ia adalah sebuah kegiatan yang dimulai dengan niat, yang mana dengan niat ini berarti kita sudah resmi untuk masuk dalam ibadah umroh, sehingga tidak boleh lagi melakukan aktivitas-aktivitas terlarang ya, ketika kita sedang umroh. Ini persis dengan sholat yang mana disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa tahrimuhat takbir, bahwa manakala kita sudah takbir dalam sholat Allahu Akbar, maka itu kita sudah masuk dalam kondisi ihram. Tidak boleh melakukan amalan yang tidak sesuai petunjuk-petunjuk ataupun tata cara sholat. Demikian pula ihram di dalam umroh ini. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kemudian proses ihram ini dilakukan? Sebelumnya, misalnya kita mengambil ihram ini dari kota Madinah, maka biasanya sebelum sholat zuhur kita sudah diingatkan oleh tour leader kita bahwa kita sudah harus memakai pakaian ihram sebelum sholat zuhur, terutama bawahan. Karenanya sudah dianjurkan sebelum sholat zuhur agar kita melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah sebelum kita memakai pakai ihram. Di antaranya adalah disunahkan untuk mandi bersih. Mandi di sini persis seperti mandi junub, yang mana sebaiknya dilakukan dengan berwudu dulu, ya, lalu kemudian mandi seperti biasanya. Ya, bahkan sebelum mandi kita dianjurkan untuk memotong kuku, ya, lalu kemudian kumis dirapikan, dibersihkan, termasuk bulu ketiak, ya, bisa dicabut, bisa juga pakai gunting, ya, juga mencukur bulu kemaluan. Ya. Nah, ini namanya sunnah-sunnah fitrah. Nah, maka disebutkan dalam hadis misalnya khamsun minal fitrah. Ada 5 kategori yang disebut sunnah-sunnah bersuci. Ya, di antaranya adalah memotong kuku ini, ya, termasuk qassus syarib, memotong kumis, ya, termasuk halqul ana, yaitu mencukur bulu kemaluan, termasuk kemudian mencabut bulu ketiak. Maka di sini dianjurkan bagi setiap kita agar memiliki gunting yang dipakai untuk membersihkan sunnah-sunnah fitrah tersebut yang disebutkan ini. Termasuk diantaranya adalah bahwa bagi kaum laki masih boleh untuk memakai wewangian di badannya. Iya.
Adapun perempuan terkait dengan masalah parfum ini bahkan dilarang. Ya, ayyam imra'atin ta'attarat, dalam sebuah hadis disebutkan kalau ada perempuan yang memakai parfum menyengat lalu kemudian dia lewat di hadapan orang-orang terutama lelaki, lalu parfumnya itu menyengat sehingga menimbulkan syahwat birahi bagi laki, itu termasuk naudzubillah bagian dari perzinahan. Nah, jadi kalau para wanita mau memakai parfum, cukup parfum yang sekedar menjaga agar badan tidak bau saja. Itu pun jangan ketika tampil di depan umum gitu. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari situ kita memulai memakai kain ihram. Ya, jadi sebelum kita memakai pakaian ihram, sunnah-sunnah fitrah ini sebaiknya dilakukan. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana tata cara memakai ihram, ya kalau bagi wanita alhamdulillah aman karena mereka pakaiannya tidak berbeda seperti umumnya pakaian. Tetapi yang unik adalah bagi kaum lelaki, bahwasanya ketika memakai kain ihram kita membutuhkan 2 lembar kain, ada bawahan dan ada atasan. Dan adapun tips penggunakan kain ihram ini alhamdulillah di tutorial sudah banyak beredar. Silahkan nanti untuk mencari tutorial yang membantu kita untuk bisa secara praktis memakai pakaian ini sehingga tampak rapi dan juga kemudian tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditentukan dalam proses umroh kita dan ketika kita berihram. Nah, setelah kemudian kita sholat zuhur di sholat zuhur, baik di kota Madinah atau di tempat lain, misalnya di pesawat atau di waktu jeda, maka kita sudah berpakaian lengkap dengan atasan kita, lalu kita menuju ke miqat. Miqat adalah sebuah tempat yang dianjurkan bagi masing-masing daerah untuk memulai niat untuk memulai melaksanakan ihram dari tempat tersebut. Kalau dari kota Madinah, di sana ada namanya Bir Ali, yaitu Sumur Ali, disebut Masjid Dzul Hulaifah. Di sanalah nanti kemudian secara resmi kita di sana melakukan sholat sunnah 2 rakaat bagi yang dari Madinah. Lalu kemudian setelah sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah umroh ya di masjid, lalu kita kemudian naik ke bis. Di bis inilah kita akan dipandu, walaupun sebenarnya tidak harus dipandu karena asli ibadah di dalam Islam adalah inisiatif masing-masing, yaitu berniat umroh, nawaitul umroh wa ihramtu biha lillah. Setelah kita kemudian mengucapkan niat tersebut dan melapaskannya, ya, atau labbaika Allahumma umroh, labbaika Allahumma umroh, maka sungguh kita sudah memulai ihram dan kita secara resmi sudah mulai masuk, sehingga semua larangan-larangan yang disebutkan sama sekali tidak boleh dilakukan. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat yang kita sebut miqat ya adalah tempat di mana kita start untuk melakukan niat umroh dari tempat tersebut. Dan kita tadi sudah sebutkan bahwa di Madinah ketika kita keluar dari hotel ada sekitar setengah jam kita akan sampai di Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Nah, secara tempat demikian, namun secara waktu, bahwa waktu untuk melaksanakan umroh bebas, adapun haji tentu mulai di bulan Syawal, terutama di bulan Dzulqa'dah, lalu kemudian di bulan Dzulhijjah. Itu yang disebut miqat zamani. Adapun miqat makani, tempat yang sifatnya di mana kita umroh memulai niat, nah itu yang disebut adalah miqat makani. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu minimal 2 atau kemudian ihram salah satu rukun yang sangat urgen dalam kegiatan umroh kita. Nah, setelah kita kemudian niat labbaik Allahumma umroh, maka setelahnya kita dianjurkan selama di bis, di perjalanan untuk memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, sungguh aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sungguh segala jenis pujian, wan ni'mata, dan segala jenis nikmat, laka adalah murni milikmu, wal mulk, dan pula segala jenis kekuasaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu pada hal-hal tersebut. Demikian, semoga memberikan pencerahan. Hadiyani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.